Settingan CVT sudah sama. Kemudian di copy, kok bisa hasilnya berbeda? Kita bahas. Hai guys, selamat datang di channel Unreference. Seperti yang aku bilang tadi ya, beberapa dari pengguna Matic ya, itu banyak yang kayak komentar dan juga ngirim di DM Instagram, ada juga chat di WhatsApp. Itu kayak bertanya-tanya gitu loh. Ini sudah nyontek settingan dari sesuatu motor ya, atau dari punya temen, dari punyanya orang di Facebook atau komunitas, tapi kok hasilnya bisa berbeda? Ya, ini memang sih nggak semua orang mengalaminya. Ini hanya beberapa orang aja yang mengalaminya. Jadi kenapa bisa berbeda walaupun yang dicontek katanya sudah sama? Ada 4 poin yang menurutku masuk di akal. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa nambahin di kolom komentar. Aku pakai topi Rossi loh, karena kan ya aku fans beratnya Rossi, dan Rossi ntar lagi mau pensi ya. Ya sudahlah, gak ada hubungannya sih, cuman pamer topi doang. Kemungkinan yang pertama adalah kondisi mesin yang berbeda. Maksudnya gimana? Bukan beda motor ya, tapi ini motornya sama tapi kondisinya yang berbeda. Nah, ini cuman contoh doang ya, aku ambil contoh yang gampang aja. Misalkan kalian itu motornya adalah Aerox, otomatis kalian pasti bakal nyari settingan untuk Aerox kalian juga. Nah, mungkin kalian itu kayak nemuin di postingan lah ya, atau channel YouTube, atau komunitas grup di Facebook, atau dimanapun lah ya. Itu misalnya sudah ditertakan rumusnya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kalian contek, terus kalian tuh coba, kok bisa beda hasilnya? Oke. Dan ini mungkin ada yang lebih parah juga ya. Dia nggak nemu di online, tapi dia nemu itu adalah di sama tinggal di kota itu ya. Jadi mungkin temen, kerabat, atau siapalah itu. Di copy, ya kan. Setelah coba, kok bisa beda dengan motornya dia? Padahal motornya sama, keluarannya juga sama, tipenya sama, terus juga beli bulannya juga kemungkinan juga sama, kan berarti umurnya motornya sama ya. Tapi apa yang membedakan? Biasanya kalau motor yang sudah pernah dipegang sama yang benar-benar rider yang apa namanya ya, yang sering ngegas gitu lah, yang agresif itu, biasanya karakter motor bakal ngikutin jadi agresif. Nah, sedangkan kalian yang mungkin bawaannya itu ya santai, nggak agresif apa, bawaan karakter motor kalian itu juga bakalan seperti itu. Nah, hasilnya adalah ketika kalian pakai motor agresif itu ngerasanya kayak wah enak nih ini. Kalian minta settingannya, dan ternyata setelah diaplikasikan ke motor kalian yang nggak pernah diagresifin, ya biasanya sih bakalan ada perbedaannya. Atau seperti ini ya, kalian pernah nggak, kalian tuh punya motor misalnya ya Vario 150 lah ya. Terus kalian pakai, kemudian kebetulan mungkin saudaranya kalian, teman kalian, atau siapapun ya, itu punya motor yang sama, keluarannya juga sama, tipe yang sama, kalian coba dan hasilnya berbeda. Padahal motornya sama, standar gitu loh, tapi feel-nya bisa beda ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Lalu juga selain pembawaan ya, pembawaan dari riding style-nya itu, perawatannya juga berbeda. Misalkan kalau yang jadi contohnya kalian itu memang dirawat juga bagus, kemudian juga di servisnya teratur, ganti oli, bersihin CVT dan sebagainya itu teratur. Sedangkan kalian tuh kayak males-malesan ya, cuek-cuekan, ya beda dong. Yang bersih dengan yang kotor itu pasti berbeda ya, pastinya berbeda. Kemungkinan yang kedua adalah riding style yang berbeda. Nah, ini memang nyangkut tadi yang pertama ya, yaitu pembawaan yang berbeda. Jadi karakter orangnya itu memang berbeda-beda. Nah, kalian itu kebetulan ngopi yang motor itu dibilangnya tuh enak, padahal tidak sesuai dengan riding style kalian. Paling gampangnya adalah gini ya, ada postingan bilang kalau wah ini settingannya paling enak nih, menurut aku nih paling enak gitu ya. Padahal itu mungkin adalah top speed.
Sedangkan kalian yang ngincernya adalah akselerasi, itu ya kalian contek ya pasti nggak nyambung dong. Kan udah kalian ini motor apaan, nggak bisa narik, lemot banget bla 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 bla. Dan apalagi karakternya kalian tuh mungkin seperti aku ya, aku yang nggak suka ngebut. Jadinya kalau aku dikasih motor top speed, aku bakalan kayak mikir ini motor nggak bisa narik, ngapain gitu loh, Nah, kurang lebih seperti itu. Atau kebalikannya, misalnya kalian itu adalah pecinta top speed, tapi ya kalian memang mungkin belum tahu rumusnya seperti apa, dan ternyata ada yang bilang, wah ini the best sih motor aku nih, the best. Ternyata settingannya adalah akselerasi. Ya kalian contek, kan sudah beda. Kalian pakai ini motor apaan, nggak bisa lari kenceng, seperti itu. Jadinya ya kalian harus benar-benar mencari yang benar-benar yang sesuai dengan kalian. Karena ya sekalipun kopinya itu memang sudah yang terbaik, belum tentu menghasilkan setup yang sesuai dengan motor kalian dan riding style kalian. Yang ketiga adalah kondisi jalur yang dilalui. Nah, ini aku dulu pernah bahas ya tentang jalur di dalam kota, jalur keluar kota, dan juga tanjakan. Ya mohon maaf untuk yang desa belum aku tayang, tapi nggak usah khawatir karena besok jam 1 siang atau 13.00 WITA video tentang desa bakalan sudah update. Jadi untuk sementara nih ya, kalian yang setelah nonton video ini mau nonton tentang settingan CV dalam kota, keluar kota maupun tanjakan, aku sudah taruh linknya di kolom description. Tapi gak usah khawatir, untuk yang desa bakalan aku update linknya setelah videonya tayang dong ya. Jadi hanya beda 1 hari doang, dan kalian bisa ceknya di kolom description. Gampang banget, ada linknya semua di sana. Jadi pastikanlah kalian contek yang sesuai dengan jalurnya. Misalnya kalau kalian memang seringnya di desa, ya nanti pakai jalur desa settingannya. Kalau yang pakai dalam kota, ya pakai dalam kota. Yang keluar kota, pakailah yang di luar kota. Yang tanjakan, ya pakai juga di tanjakan. Jadi pakailah memang yang sudah sesuai. Memang aku tidak pernah menyalahkan loh ya, kalian mau pakai settingan dalam kota untuk keluar kota, atau sebaliknya yang keluar kota tapi pakai dalam kota. Aku tidak pernah menyalahkan, tapi aku memang menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan jalurnya ya. Jadi terserah kalian mau pakai gimana. Mungkin sih bisa dibalik ke poin nomor 2, riding style yang berbeda. Jadi pastikanlah kalian sesuaikan dengan jalur yang digunakan dan riding style yang sesuai dengan kalian. Ya biar dapat yang pas gitu loh. Yang poin nomor 4 adalah ini yang terakhir ya. Ini yang mungkin kalian gak tahu karena sifatnya adalah rahasia yang kamu tidak ketahui. Maksudnya gimana? Ya ini sih aku bilang tidak semua rider atau tidak semua bengkel bakalan melakukan hal seperti ini ya. Jadi kadang ada beberapa rider yang tidak bongkar semuanya racikan yang ada di motornya. Misalnya gini ya, dari sumber A misalnya, dia mengatakan bahwa oh ini settingan CVT ku cuman ganti roller, ganti per CVT, ganti per kamas ganda, ganti puli misalnya, kemudian ganti apa lagi ya? V-belt misalnya lah. Misalnya ada 5 yang diganti dan wah ini sudah enak nih. Kemudian kalian coba motornya dia, wah beneran enak. Kemudian kalian aplikasikan ke motor kalian, ternyata bisa nggak sama hasilnya. Walaupun memang ya kondisi motor yang kebetulan juga sama. Tidak yang seperti poin pertama ya yang aku bilang, tapi kondisinya benar-benar sama. Jadi ya memang kalian juga rawat dengan baik motornya, servisnya juga rajin, kemudian kebetulan riding style-nya juga sama. Nah, ini kan berarti ada tanda tanya dong. Apa sih yang berbedanya itu ya? Misalkan ya tadi kan ada 5 poin ya, 5 poin yang part CVT itu yang diganti. Jadi harusnya itu mungkin ada 8. Ya, 3-nya ini nggak dikasih tahu. Misalkan ya 3 ini ya misalnya. Mungkin businya bisa berbeda. Mungkin. Atau bisa juga kayak kombinasi rollernya itu, misalnya dia bilangnya itu, misalnya cuma contoh ya, aku pakainya 13 gram, ngomongnya seperti itu, padahal aslinya mungkin bisa 12 gram atau 14 gram, ya nggak tahu, karena kan kita juga nggak mungkin minta dia untuk bongkar dong. Ya bisa dibilang kak rahasia dapur. Atau bisa juga karena faktor lain ya, noken asnya diganti,
bisa jadi ya kan sudah ngerembet ke sektor mesin, bukan CVT lagi. Atau bisa juga kayak pemasangan bearing seater ya. Kalau kalian yang belum tahu bearing seater itu apa, ya gampang banget, kalian bisa nonton juga, linknya sudah kutaruh di kolom description karena aku sudah pernah lu bahas sebelumnya. Kemudian juga misalnya kalau knalpot sih pasti ketahuan ya kalau knalpot. Apalagi ya, misalkan kayak kompresinya dinaikin juga bisa. Kan nggak ada yang tahu ya. Kalau bore up mungkin agak ketahuan sih ya. Kalau aku sih bore up mungkin ketahuan. Dan faktor-faktor lainnya yang tidak kalian ketahui, yang memang itu adalah rahasia dapurnya gitu loh. Jadi ya bisa dibilang yang dia katakan belum tentu 100% murni dia pakai. Ya, sekali lagi belum tentu 100%. Karena ya mungkin ada rahasia dapurnya gitu. Kadang-kadang ya memang beberapa orang tuh tidak mau mengumbar rahasia dapurnya itu benar-benar 100%. Dia cuman bikin kasarannya tuh seperti ini. Tapi ada faktor X-nya yang dia sudah riset bertahun-tahun lah, misalnya seperti itu, atau bisa dibilang berbulan-bulan misalnya. Ya udah, ya ini milikku sendiri gitu. Itu ada biasanya. Ya memang sih aku nggak bilang semuanya bakal ngumbar, tapi ada beberapa yang tidak mau diumbar. Jadi ya itulah alasan kenapa kalian sudah setting sesuai dengan yang kalian copy, tapi hasilnya bisa berbeda. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andra Faren, sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.